kembali belajar. Hari ini kita belajar tentang hemostasis dan pemeriksaan laboratorium. Apa sebenarnya hemostasis? Merupakan suatu proses penghentian perdarahan secara spontan dari pembuluh darah akibat putusnya atau robeknya pembuluh darah. Hemostasis meliputi pembekuan darah atau koagulasi dan melibatkan pembuluh darah, agregasi trombosit, serta protein plasma, baik yang menyebabkan pembekuan maupun yang melarutkan bekuan. Fungsi dari hemostasis adalah menjaga keenceran darah atau blood fluidity sehingga darah mengalir dalam sirkulasi tetap dalam keadaan baik serta membentuk trombus sementara atau hemostatik trombus pada dinding pembuluh darah yang mengalami kerusakan atau vascular injury. Nah, hemostasis ini terjadi vasokonstriksi inisial pada pembuluh darah yang mengalami kerusakan, sehingga aliran darah di sebelah distal cedera terganggu. Mekanisme hemostasis meliputi 3 tahapan. Tahap awal atau pertama, pembekuan pada proses pembentukan agregasi trombosit bersifat sementara pada tempat luka, akan mengikat kolagen di daerah luka oleh trombin. Pada pengaktifan, trombosit akan berubah bentuk dengan adanya fibrinogen, kemudian melakukan proses agregasi untuk membentuk suatu sumbatan. Tahapan selanjutnya adalah pembentukan benang-benang fibrin. Ini benang-benang fibrin ya. Sehingga terbentuk sumbatan hemostatik yang lebih kuat dan lebih stabil. Sedangkan tahapan selanjutnya, tahapan ketiga adalah pelarutan parsial ataupun total ya, sebagian atau keseluruhan agregasi hemostatik atau trombus oleh plasmin. Lalu darah dalam sistem pembuluh darah itu berlangsung dalam keadaan stabil ya dan berbentuk cair. Faktor hemostasis ada 3 jenis: hemostasis primer, hemostasis sekunder, dan hemostasis tersier. Tahapan awal adalah hemostasis primer. Terdiri dari tunika intima pembuluh darah dan trombosit. Artinya, pada hemostasis primer ini melibatkan tunika intima pembuluh darah dan trombosit. Nah, setelah terlibat dalam proses penghentian darah, ya jika terjadi perdarahan, maka diawali dengan proses vasokonstriksi dan pembentukan plak trombosit ini untuk menutup luka ya dan menghentikan perdarahan. Biasanya tidak cukup dan tidak bertahan lama. Maka pada keadaan luka yang besar pada pembuluh darah, maka terjadilah hemostasis sekunder. Hemostasis sekunder ini melibatkan trombosit dan faktor koagulasi. Artinya, tidak cukup hanya trombosit dengan pembuluh darah, maka akan ada faktor koagulasi. Nah, bersama-sama dengan trombosit akan membentuk jaringan fibrin. Melalui jaringan fibrin yang terbentuk, maka diadakan sumbat trombosit ya, kemudian menutup luka. Biasanya bersifat long term
respon, artinya berespon dalam waktu jangka lama. Hemostasis tersier ini merupakan suatu proses fisiologis yang kompleks, mempertahankan fluiditas darah melalui mekanisme perokoagulasi yang ada di dalam tubuh. Jadi, mengadakan suatu fibrinolisis. Fungsinya diadakan fibrinolisis agar aktivitas koagulasi tidak berlebihan. Nah, jenis-jenis pemeriksaan hemostasis ini ada pemeriksaan fungsi vaskular. Terdiri dari pemeriksaan Rampelit, ya, merupakan suatu pemeriksaan di mana pembuluh darah dibendung menggunakan sphygmomanometer pada tekanan tertentu selama 10 menit. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai kemampuan vaskular pada tubuh seseorang terhadap mekanisme hemostasis. Apabila pembuluh vaskular tidak kuat menahan tekanan yang diberikan, maka darah akan keluar dari pembuluh darah dan terlihat ya sebagai bercak merah pada permukaan kulit atau kita namakan peteki. Nah, ini dia ya ciri-ciri daripada peteki, ya, tanda yang kita lihat di lengan pada saat kita melakukan Rampelit ya menggunakan sphygmomanometer. Tekanan darah pada saat pembendungan merupakan nilai tengah antara tekanan sistol dengan diastol. Contohnya, pemeriksaan tekanan darah pada seorang pasien yang akan melakukan pemeriksaan Rampelit ya didapati tekanan darahnya 120/80 mm hidrogrium. Nah, sistolnya adalah 120 mm hidrogrium dan diastolnya 80 mm hidrogrium. Maka tekanan pada sphygmomanometer pada uji Rampelit adalah 120 ditambah 80 dibagi 2 menjadi 100 mm hidrogrium. Nah, pemeriksaan Rampelit hasil positif jika pada lingkaran berdiameter 5 cm kira-kira 4 cm distal dari fossa cubiti ditemukan peteki atau bercak merah lebih dari 10 peteki. Nah, ini dia ya lokasinya yang kita lihat ya. Jika kita temukan peteki ya di sekitar diameter 5 cm atau kira-kira 4 cm ya ditemukan peteki, berarti hasilnya positif ya melalui metode pemeriksaan Rampelit menggunakan sphygmomanometer. Ini dia sphygmomanometer. Hasil positif juga disimpulkan apabila terdapat banyak peteki pada bagian daerah distal ya sekitar pergelangan tangan. Hasil positif memperlihatkan bahwa kemampuan vaskular tidak baik ketika terjadi tekanan pada pembuluh darah. Jadi diberikan tekanan, maka kemampuan vaskular itu tidak mampu ya memberikan, sehingga terdapat bercak-bercak atau peteki di sekitar pemeriksaan. Kalau hasil negatif jika tidak terdapat peteki pada lingkaran berdiameter 5 cm, ya kira-kira 4 cm distal dari fossa cubiti. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan vaskular pasien tersebut adalah baik. Ketika terjadi tekanan pada pembuluh darah ya yang dia dilakukan melalui
pemberian tekanan pada sphygmomanometer. Uji rampelit dapat positif ketika dilakukan pada pasien dengan kondisi trombositopenia. Artinya, pada pasien dengan trombosit yang rendah akan kita dapati hasilnya positif pada uji rampelit. Nah, pada pasien dengan demam berdarah biasanya hasil daripada trombosit adalah rendah. Uji ini tidak boleh dilakukan apabila sebelum pelaksanaan pemeriksaan itu pasien sudah mengalami purpura, ya, atau sudah mengalami perdarahan di bawah kulit, ya, atau ekimosis. Apabila uji rampelit dilakukan setelah pemeriksaan masa perdarahan metode IV, maka waktu pembendungan dilakukan selama 5 menit. Artinya kalau kita lakukan pemeriksaan metode IV, kita lakukan uji rampelit, maka kita lakukan pada pembendungan itu adalah 5 menit. Berikutnya adalah pemeriksaan masa perdarahan. Selain pemeriksaan rampelit, dapat dilakukan juga dengan menguji masa perdarahan. Tujuan dilakukan pemeriksaan ini adalah untuk menentukan lamanya perdarahan ketika terjadi perlukaan pada pembuluh darah kapiler. Ada 2 metode pemeriksaan, yaitu metode Duke dan metode IV. Metode Duke ini dilakukan dengan perlukaan pembuluh darah kapiler dilakukan pada daerah cuping telinga, sedangkan metode IV adalah perlukaan dilakukan pada bagian volar lengan. Kita lihat pemeriksaan metode IV. Metode IV dilakukan melalui pemasangan manset tensimeter pada lengan atas dan dipompakan sampai 40 mm hidrokrium selama pemeriksaan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan melakukan desinfeksi dengan alkohol 70%. Pilih daerah kulit yang tidak ada vena superficial, kira-kira 3 jari dari lipatan siku. Rentangkan kulit dan lukai dengan lebar 2 mm dan kedalaman 3 mm. Hidupkan stopwatch setelah darah mulai keluar. Hisap darah dengan kertas saring selama 30 detik. Matikan stopwatch apabila darah sudah berhenti. Kurangi tekanan hingga 0 mm hidrokrium, lalu lepaskanlah manset tensimeter. Hitunglah masa perdarahan. Nilai rujukan atau nilai normal bila metode Duke 1-3 menit. Sedangkan metode IV 1-7 menit. Demikianlah pembelajaran kita tentang hemostasis dan pemeriksaannya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.